Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salma Loris Kalvani akan menerangkan materi saya mengenai standar lingkungan kerja aman, penerangan, ventilasi, dan kebisingan. Konten presentasi saya akan dimulai dari latar belakang, lalu pembahasan per materi, studi kasus, kesimpulan, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Yang pertama, latar belakang. Lingkungan kerja merupakan faktor krusial yang secara langsung mempengaruhi kesehatan, keselamatan, dan produktivitas setiap pekerja. Di antara berbagai faktor yang ada, 4 faktor fisika yaitu penerangan, ventilasi, temperatur, dan kebisingan memiliki dampak paling signifikan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Pengabaian terhadap standar lingkungan kerja dapat menimbulkan berbagai risiko, dimulai dari gangguan kesehatan seperti kelelahan mata dan gangguan pendengaran, hingga penurunan konsentrasi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 telah menetapkan nilai ambang batas atau NAB yang jelas untuk setiap faktor tersebut. Oleh karena itu, pemaparan ini bertujuan untuk menguraikan standar-standar tersebut, dampaknya bagi pekerja, serta metode pengendalian yang efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Mengapa Permenaker Nomor 5 Tahun 2018? Ada banyak alasan, tapi 3 faktor utamanya adalah peraturan yang berlaku dan mengikat secara hukum di Indonesia, memberikan standar yang jelas dan terukur secara kuantitatif, dan paling komprehensif dan mutakhir. Yang pertama, standar pencahayaan. Berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Kemnaker dan tertuang pada Permenaker Nomor 5 2018, intensitas penerangan diukur dalam satuan lux. 100 lux untuk pekerja kasar dan tidak terus-menerus, misalnya area gedung, area gudang, atau koridor. 2. 300 lux untuk pekerjaan administrasi rutin, misal area kerja kantor, membaca, dan mengetik. Ketiga, 500 lux untuk pekerjaan yang memerlukan detail sedang, misalnya perakitan dan menggambar teknis. Dampak dari ketidaksesuaian penggunaan cahaya dengan pekerjaan ialah menyebabkan kelelahan mata atau asteonopia, sakit kepala, postur tubuh membungkuk, dan meningkatkan resiko kesalahan kerja atau kecelakaan. Cahaya berlebih atau silau juga menyebabkan ketidaknyamanan visual, seperti sulit melihat objek dengan jelas dan pusing. Kadar cahaya dapat diukur menggunakan lux meter atau light meter. Metode pengendaliannya ialah mengoptimalkan cahaya alami, memasang titik lampu yang cukup dan merata, menggunakan test lighting atau lampu meja untuk pekerjaan detail, serta rutin membersihkan lampu. Yang selanjutnya adalah standar kualitas udara. Ventilasi yang baik bertujuan untuk mensuplai oksigen yang cukup dan membuang kontaminan. Berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Kemnaker dan tertuang pada Permenaker Nomor 5 2018, kadar oksigen atau O2 harus berada di rentang 19,5% hingga 23,5%. Kadar karbon dioksida atau CO2 sebaiknya tidak melebihi 1000 ppm atau parts per million untuk kenyamanan dengan NAB maksimal 5000 ppm. Dampak dari ketidaksesuaian ventilasi dengan beban pekerjaan ialah ventilasi buruk menyebabkan penumpukan CO2, debu, dan polutan lainnya, memicu sick building syndrome atau SBS dengan gejala sakit kepala, mengantuk, sulit konsentrasi, iritasi mata, dan tenggorokan. Kadar kualitas udara dapat diukur dengan CO2 meter atau Indoor Air Quality Monitor dan anemometer. Metode pengendaliannya adalah memaksimalkan ventilasi alami atau jendela, menggunakan ventilasi mekanis seperti exhaust fan atau HVAC, dan yang terpenting, melakukan perawatan dan pembersihan filter secara berkala. 3. Standar temperatur. Berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Kemnaker dan tertuang pada Permenaker Nomor 5 2018, standar utama menggunakan Indeks Suhu Basah dan Bola atau ISBB. Suhu nyaman untuk kerja kantor atau ringan ialah sekitar 23 Celcius hingga 26 Celcius. Kelembapan relatif yang ideal adalah 40 hingga 60%. Dampak dari ketidaksesuaian temperatur dengan beban kerja ialah stres panas atau heat stress, menyebabkan dehidrasi, kelelahan, pingsan atau heat exhaustion, hingga heat stroke yang berakibat fatal. 2. Stres dingin atau cold stress, menyebabkan penurunan konsentrasi, kekakuan otot, hingga hipotermia.
Kadar tinggi atau rendah suhu dapat diukur dengan thermohygrometer. Metode pengendaliannya ialah menggunakan AC atau pemanas, memastikan insulasi gedung yang baik, menyediakan air minum yang cukup, dan menerapkan rotasi atau istirahat kerja. Yang keempat ialah standar kebisingan. Berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Kemnaker dan tertuang pada Permenaker Nomor 5 2018, nilai ambang batas atau NAB yang paling utama adalah 85 dBA untuk paparan selama 8 jam per hari. Setiap kenaikan 3 dBA, durasi paparan aman berkurang setengahnya. Contohnya, 88 dBA hanya aman untuk 4 jam. Dampak dari ketidaksesuaian paparan suara dengan beban pekerjaan ialah menyebabkan gangguan pendengaran akibat bising atau GPAB atau NIHL yang bersifat permanen dan tidak bisa disembuhkan. Peningkatan stres, tekanan darah tinggi, gangguan komunikasi, dan peningkatan resiko kecelakaan. Kadar tinggi atau rendahnya suara dapat diukur dengan sound level meter. Metode pengendaliannya ialah hierarki, eliminasi, substitusi, rekayasa teknik seperti peredam dan enclosure, kontrol administratif atau rotasi kerja, dan terakhir, alat pelindung diri atau APD seperti earplug atau earmuff. Berikut adalah studi kasusnya. Pada jurnal berjudul Systematic Review, pengaruh intensitas cahaya terhadap kelelahan mata pekerja, ditulis oleh Adinda Pramesti Riyadani dan Cahya Karinir Herbawani pada tahun 2022. Pada industri gamen, pada bagian inspecting ditemukan bahwa penerangan sudah sesuai standar, rata-rata 308 lux, tetap mendapat kelelahan mata sebanyak 46,7%. Sedangkan pada bagian folding, penerangan tidak sesuai standar sama sekali, rata-rata hanya mendapat 184 lux. Di sini, para pekerja mengalami kelelahan mata, melonjak drastis hingga 93,3%. Dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara intensitas cahaya dengan kelelahan mata. Studi kasus 2. Pada jurnal berjudul Klasifikasi dan Monitoring Kualitas Udara dalam Ruangan Menggunakan ThinkSpeak, ditulis oleh Adi Afifah Dwi Ramadhani, Aditya Nur Cahya, Nur Azizah, dan Norma Ningsih pada tahun 2022, pada industri gamen, orang menghabiskan banyak waktu di dalam ruangan sehingga kualitas udara di dalamnya memiliki dampak langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas. Teknologi IoT dirancang mendeteksi keberadaan gas dan mengirimkan data secara cepat ke platform ThinkSpeak untuk divisualisasikan. Dalam pengujian selama 6 jam, di sebuah ruangan, data suhu dan kelembapan menunjukkan fluktuasi suhu antara 28 Celcius hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 65 hingga 78 derajat. Ralat maksudnya 65 hingga 78%. Studi kasus 3. Pada jurnal berjudul Analisis Hubungan Indeks Tekanan Panas dengan Tingkat Kelelahan Kerja di Proyek Konstruksi Light Rail Transit atau LRT Jabodetabek Depo Jatimulya, ditulis oleh Raymond Lutfi Hartanindya dan Doni Hikmat Ramadan pada 2022. Pada konstruksi tersebut, dari 185 pekerja yang diukur, sebanyak 144 pekerja atau 78%-nya bekerja di lingkungan dengan tekanan panas yang melebihi nilai ambang batas Permenaker. Dari 144 pekerja yang terpapar panas, berlebih 82,35% diantaranya merasakan kelelahan. Pekerja yang terpapar panas berlebih berisiko 2,48 kali lebih besar untuk mengalami kelelahan dibanding mereka yang bekerja di bawah NAB. Studi kasus terakhir. Pada jurnal berjudul Pengukuran dan Pemetaan Tingkat Kebisingan pada Area Produksi, ditulis oleh Nuke Andri Silviana, Nini Siregar, Marali Banjanahor, dan Sirmas Munte pada tahun 2022. Pada PTY, pengukuran di 18 titik pada area produksi menunjukkan tingkat kebisingan bervariasi antara 83 desibel terendah hingga 92,9 desibel tertinggi. Dari 18 titik tersebut, 8 titik memiliki tingkat kebisingan di atas nilai ambang batas, yaitu 85 desibel, yang ditetapkan pemerintah. Pada titik kebisingan terendah atau 83 desibel, pekerja dapat terpapar dengan aman hingga 10,61 jam. Nilai ini dianggap aman karena jam normal kerjanya hanya 8 jam. Namun pada titik kebisingan tertinggi hingga mencapai 92,9 desibel, waktu paparan aman maksimal tanpa pelindung pendengaran menurun drastis menjadi hanya 0,67 menit atau sekitar 40 detik. Kesimpulannya, penerangan, ventilasi, temperatur, dan kebisingan memiliki nilai ambang batas atau NAB yang ditetapkan pada
Permenaker nomor 5 tahun 2018 bukan tanpa alasan. Pencahayaan buruk menyebabkan kelelahan mata secara signifikan. Iklim kerja panas secara nyata melebihi NAB meningkatkan resiko dehidrasi dan kelelahan. Kelelahan di atas 8 Kebisingan di atas 85 desibel secara drastis mengurangi waktu paparan aman pekerja dan beresiko menyebabkan kerusakan pendengaran permanen. Penerapan hierarki pengendalian resik rekayasa teknik hingga penggunaan APD merupakan langkah wajib untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Menciptakan lingkungan kerja yang sesuai standar K3 adalah sebuah investasi paling berharga bagi perusahaan. Berikut ialah daftar pusaka atau sumber yang digunakan dalam materi ini. Sekian dari saya, terima kasih.